Swastiastu. Para pemirsa Yudit Triguna Channel dimanapun berada, kali ini saya mendapatkan kunjungan kehormatan dari sebenarnya sahabat saya, rekan saya, sesama pengajar, tapi juga beberapa kali menyebut guruji kepada Pak Ketut Donder. Nama beliau Dr. I. Ketut Donder, ya, dosen di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo, ya, dulu Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar. Bapak Ibu sekalian, dalam perbincangan sehari-hari kita acap kali mendengar istilah yang menyebutkan akase itu bapak, pertiwi itu ibu, ya. Malahan ketika UTS berlangsung antara Yudhistira dengan Yaksa, satu pertanyaan di sana muncul. Apakah yang lebih tinggi dari langit? Ayah. Apakah yang lebih berat dari bumi? Ibu Pertiwi. Ya. Hari ini kita akan mengundang Pak Ketut Donder untuk membahas, mengeksplor lebih dalam lagi mengenai Bapak Akase, Ibu Pertiwi. Para pemirsa yang budiman, kedua hal ini dalam bahasa saya, acap kali saya katakan, tiada energi apapun yang akan tercipta jika tidak ada penyatuan antara Bapak dan Ibu, antara Akase dan Pertiwi. Pak Tut, begitu Pak Tut? Nah, baik Pak Tut, saya ingin mendapatkan penjelasan yang lebih detail mengenai mengapa Akase disebut Bapak, mengapa Pertiwi disebut ibu. Apa keutamaan masing-masing dan di mana kita menemukan reference sumber-sumber dalam kitab kita. Pemirsa yang saya hormati pula, seperti yang disampaikan oleh Bapak Profesor Yudit Triguna tadi, bahwa sejak kecil kita mendengar istilah Bapak Akase, Ibu Pertiwi. Sebenarnya di mana rujukan dari istilah itu? Kita dapat temukan dalam banyak sumber, baik di Upanishad, tapi yang paling dekat yang sering orang baca itu sebenarnya adalah di Manu Dharma Sastra atau Manawa Dharma Sastra atau Manu Semerti. Di Adhyaya 1 sloka 75 dan seterusnya. Kemudian selain itu juga di Bhagavad Gita ada. Kemudian kita temukan juga di Chandogya Upanishad. Jadi sebenarnya istilah Bapak Akase, Ibu Pertiwi itu sebenarnya adalah teologi praktis yang menyebabkan umat Hindu itu bertuhan dan Tuhannya itu seakan-akan dilihat langsung. Itu jadi sebenarnya teologi praktis. Teologi itu. praktis. Ya. Teologi praktis itu. Ya. Kenapa demikian? Dan di mana teologi itu dibutuhkan? Kalau berdasarkan keumatan, umat awam itu jauh lebih banyak daripada yang expert. Jadi untuk kebutuhan masyarakat banyak itu sebenarnya paling efektif untuk mengatakan, untuk mempercayai bahwa Tuhan itu adalah ibu dan bapak. Kenapa demikian? Karena anak kecil pun tahu dari mana dia lahir, dari perkawinan bapak dan ibunya. Pak, dia otomatis dia sudah tahu bahwa penyebab adanya dia di dunia itu adalah bapak dan ibunya.
Kemudian secara evolusi, cara berpikir manusia karena fisik yang bertumbuh semakin dewasa, diharapkan juga kecerdasan makin bertumbuh. Ya. Sehingga bapak ibu yang real sebagai orang yang bisa diajak bercakap-cakap, kemudian dibuatkanlah yang simbolis. Jadi dia tataran pemikirannya dia sudah simbolis, jadi naik kelasnya gitu. Lebih abstrak. Lebih abstrak gitu. Jadi karena semakin mampu orang berabstraksi, itu menunjukkan kualitasnya makin bagus. Itulah sebabnya teologi Hindu mewadahi semua jenis kepercayaan, apapun kepercayaan itu. Oleh sebab itu mau berteologi yang sederhana atau sampai tingkat yang teologi yang hanya kontemplasi, yang tidak membayangkan apa-apa, semua itu dinaungi. Dia akomodasi semua. Dia akomodasi semua. Sehingga di dalam ajaran kita itu tidak menganggap orang lain itu akan salah jalan atau tersesat, tidak demikian. Nah, terkait dengan Bapak Akase dan Ibu Pertiwi ini, ada sloka di dalam Bhagavad Gita menyatakan, Itaham asya jagato mata data pitamaha widyam pawitram omkaram riksama yayur ewasa. Yang artinya seperti Tuhan bersabda bahwa aku adalah Bapa, Ibu dan Datuk alam semesta yang menyangga alam ini. Tuhan juga adalah kitab suci Caturveda itu sendiri. Nah itu, jadi beliau membuka diri untuk menjadi objek riset. Objek riset nih maksudnya di sana ya? Ya. Jadi objek riset. Nah oleh sebab itu ada mantra di Sruti disebutkan itu, bagaimana orang kalau mau naik tinggi kelasnya, naik kepada pemahaman yang lebih abstrak, diperintahkan itu untuk melakukan riset observasi. Ada mantra mengatakan itu Badaram Karnabih Seruniam Dewam Badaram Paksimak Sabirya Yatra Stri Rangestus Tuam Sastra Nubir Biasema Diwahitam Yadayu, yang artinya, wahai manusia, gunakanlah telingamu. Badaram Karnabih, telinga. Ya, Badaram Paksi, mata. Jadi itu sebenarnya kan sesuai dengan apa yang di dalam metode ilmiah yang disebut observasi. Observasi. Nah sekarang ketika anak kecil observasi pada ibu dan bapaknya dekat begitu, setelah naik dewasa secara fisik dan mentalnya, mulai diajak berabstraksi untuk observasi ke langit dan ke bumi. Kenapa dari demikian? Yang sekali Bapak Ibu yang ada di pangkuan mereka, yang memangku mereka, menjadi abstraksi yang lebih tinggi. Langit, bumi. Jadi diumpamakan ketika bayi orang ada di kiranya garba kandungan dari ibu kecil bentuknya, sekarang semesta ini di antara bumi dan langit itu, itulah kandungan di mana manusia hidup. Nah oleh sebab itu secara abstrak itu di titipan pesan dari ajaran itu adalah bagaimana orang tertidur nyenyak nyaman di kandungan ibu, mestinya orang juga tidur nyenyak di sini dengan nyaman, di dunia ini gitu. Oleh sebab itu sebagai seorang Hindu itu, ketika sembahyang menghadap ke sana, tangan ke atas atau menghadap ke bawah itu sebenarnya ditujukan kepada manifestasi Tuhan sebagai Bapa dan Ibu. Gitu. Jadi sebenarnya teologi itu mendekatkan pemahaman bahwa kita sebenarnya ada di dalam wilayah Tuhan. Jadi kita ada di dalam aman-aman saja, dengan syarat kita harus berbuat sesuai dengan petunjuk Tuhan. Jadi aman gitu. Nah inilah kalau orang yang tidak paham dengan teologi itu, maka ucapan kita yang mengatakan Bapak Akase dan Ibu Pertiwi dikira kita menyembah yang fisik ini. Nah, dikira menyembah itu bukan. Nah, oleh sebab itu orang harus mencari esensi metafisis di balik fisik gitu. Saya kira cara yang
sederhana sekali sampai yang paling aksiomatik itu diakomodasi di dalam cara memahami Tuhan di dalam hidup. Dari kesemuanya itu dibagi dua, apa yang disebut dengan Nirguna Brahma, teologi Nirguna Brahman dan teologi Saguna Brahman. Teologi Nirguna Brahman itu orang-orang expert dalam spiritual itu, di mana memuja Tuhan hanya dalam bentuk keheningan, tidak ada bentuk sama sekali. Jadi silent is Brahma, Brahma is silent. Jadi itu merupakan puncak dari pencapaian kecerdasan manusia, dan itu tidak banyak. Nah, yang paling banyak harus diakomodir ini adalah yang menggunakan simbol-simbol sarana-sarana itu. Sehingga kita menggunakan sarana bebantanan atau haturan atau sesajen itu sebagaimana lontar Yanya Prakerti mengatakan itu, bahwa sahananing babantanan itu satmake ragan tetui. Jadi sebenarnya seluruh elemen unsur dari ritual itu adalah simbol dari kita. Kita menyerahkan diri tapi dalam bentuk sajen. Sahananing babantanan satmake andebuana, isi alam semesta disimbolkan dalam. Jadi memang berkontemplasi dalam yang abstrak itu. Jadi artinya sekaligus juga mengatakan bahwa untuk sementara kita bisa menggunakan banten sebelum kita bisa tanpa banten. Kira-kira begitu. Dan di antara dua itu tidak boleh saling menyerang. Betul nggak? Karena kan step by step. Kalau kita sudah tinggi sekali tingkat spiritual, mungkin kita bisa terbebas dari semua sarana. Ketika kita bisa menjadikan diri sebagai persembahan, yang disebut dengan babantanan satmake aragan tetui, atau bisa bahasa asingnya itu self offering, mengaturkan diri sendiri. Dan yang terakhir itu ada yang disebut dengan sahananing babantanan satmake rupaning ide betara. Jadi sebenarnya 3 unsur di sana. Kita melihat sarana banten itu, kita melihat Tuhan, melihat alam, dan melihat diri kita. Jadi sebenarnya karena di dunia ini, khusus kalau di lingkungan umat Hindu itu, masyarakat awam jauh lebih banyak. Jadi ritual tidak pernah akan hilang, tidak pernah akan hilang. Apalagi dihilangkan. Tidak mungkin bisa hilang, tidak mungkin. Kecuali semua menjadi yogi. Nah, itu. Baik. Para pemirsa yang budiman, ini menarik sekali perbincangan kita kali ini. Saya ingin menggali sedikit Pak Donder tentang kesatuan seluruh ciptaan. Kita sebenarnya kan tadi ngomong akase, pertiwi, tidak ada energi apapun yang akan tercipta tanpa penyatuan keduanya. Nah sekarang kira-kira mana eter, wayu, warna. Kira-kira bisa digambarkan secara singkat tentang penyatuan itu. Terima kasih. Jadi sebeniki kita pertanyaan Tua Jinike menyangkut masalah teori penciptaan di dalam Weda. Di dalam Weda dikatakan bahwa sebelum alam semesta ini ada, alam semesta ini dalam bentuk kegelapan yang paling gelap. Di dalam kegelapan itu yang ada hanyalah yang maha ada, tidak ada yang lain. Kemudian menyaksikan, menyadari beliau bahwa semua tidak ada, maka beliau mengada. Nah ini sudah masuk ke dalam teologi, tapi filsafat nih. Kalau kita percayai dia menjadi teologi, kita perbincangkan secara cerdas menjadi filsafat. Kemudian beliau berpikir bahwa akan menciptakan, baru di dalam diri beliau itu semua asta prakerti, 8 unsur ada di dalam kegelapan itu. Jadi di dalam kegelapan itu ada apa yang disebut dengan budi, manas, ego. Ini dia berbentuk abstrak, belum kelihatan sebagai alam. Kemudian beliau mendorong budinya ke manas, ke pikiran, baru menjadi keinginan. Jadi antara manas dengan keinginan kan berbeda. Setelah
keinginannya mulai melontar, muncullah yang disebut akase nih ke. Jadi bapak lahir pertama nih kita dia bapak ya. akase ya. Bukan karena bukan karena paham patri, bukan. Bukan. Oh, oke, baik. Jadi bapak akase. Kemudian dia masih bentuk abstrak karena dia masih berbentuk unsur, dia belum personal dia. Ya, dia masih berbentuk sifat dia. Jadi bapak akase itu sebenarnya sifat kelelakian. Kemudian sifat itu mendorong untuk terjadi wayu udara. Jadi kalau di dalam bahasa kimia akase itu disebut ether. Ya. Kemudian begitu dari ether kemudian berevolusi menjadi udara atau O2. Dari O2 ini wonten apa di dalam teori fisika wonten gesekan yang disebut dengan teori kondensasi. Gesekan udara itu menyebabkan ada ledakan besar. Nah, kalau kita hubungkan dengan teori penciptaan barat, dia mulai dari situ, tidak mulai dari yang kita lewati itu. Jadi kalau barat ditanya misalnya kenapa tidak ada, sebab pengetahuan ilmiah tidak membicarakan tentang Tuhan. Iya. Kita mulai, dia mulai dari apa yang disebut dengan fenomena. Dari fenomena itu kemudian meledak, ledakan itu menimbulkan api, Big Bang itu. Setelah itu api itu kemudian mendingin menjadi air. Jadi dari budi, manas, hamkara, akasa, wayu, teja, api meledak kemudian jadi air, apa. Setelah apa, kemudian baru jadi pertiwi. Jadi dari halus mengkasar. Jadi proses penciptaan itu dari Tuhan yang nirguna yang tidak berbentuk sama sekali, dia mengkasar menjadi bumi. Nah, oleh sebab itu ada mantra yang di dalam Upanishad disebutkan bahwa Atma Widya Purusha Widya. Jadi alam semesta ini dulunya itu roh. Nah, oleh sebab itu di dalam kepercayaan Hindu, apapun yang kita hormati ini sebenarnya itu tertuju kepada Tuhan. Maka ada kalimat mengatakan sarva bhuta namaskaram kesavam partiga jati. Jadi apapun yang kita cakupin tangan hormati sampai kepada Tuhan. Karena Tuhan itu secara panteistik meresap ke alam semesta keciptaan ini. Kemudian baris berikutnya ada pernyataan sarva bhuta tiraskaram kesavam partiga jati. Apapun yang kita hina, penghinaan itu sampai kepada Tuhan. Kenapa demikian? Karena ada dalam kesatuan Tuhan. Jadi Tuhan dengan ciptaannya menjadi satu kesatuan. Itulah yang dikenal di dalam filsafat disebut dengan panteistik. Aduh, luar biasa ini Guruji ya. Pak Ketut Donder telah memberikan wawasan kepada kita semua tentang bagaimana posisi akasa, bagaimana posisi pertiwi, dan bagaimana hubungan di antara keduanya. Yang terakhir Pak Ketut, tadi saya ingin mendalami semacam cosmic consciousness. Ini ya kesadaran akan kosmik dalam Hindu seperti apa? Dalam konteks Bapak Ibu. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa sebenarnya alam semesta ini dulu roh. Jadi roh itu tentu sadar. Kesadaran itu meresapi segala macam termasuk benda-benda mati. Itu kemudian tuh. Nah, kemudian kita bisa berkomunikasi dengan Panca Mahabhuta dengan syarat kita bisa kembali dengan melatih melalui sadhana untuk masuk ke kesadaran kosmik itu, kesadaran itu. Jadi ketika dalam meditasi kita diajarkan bagaimana hidung itu bisa mencium akasa yang seakan-akan tidak ada rasa tapi dapat dirasakan. Kemudian mencium bau, kemudian mencium bau air, mencium bau tanah. Kalau orang sudah lebur dalam kesadaran itu, lebur dalam kesadaran itu, consciousness itu, ya, maka orang itu bisa mempengaruhi kosmos karena dia sendiri adalah sang kosmos. Itu pengertiannya. Sebenarnya kalau Cang Jeruk itu melinding gitu. Berarti pertanyaan saya bisa membuat Pak Ketut merinding. Karena sebenarnya kan, itu dulu tidak boleh disampaikan
ke sembarang orang dan di sembarang tempat. Itu yang dikenal di Bali dengan Ojo Wire itu. Oleh sebab itu jangan sembarang menyampaikan hal suci ini di tempat yang sembarangan. Sehingga para penekun-penekun yang memang mendalami itu, yang orang lain anggap susah untuk mempelajari itu, tapi bagi penekun, kosmos sendiri menuntun untuk menemukan kesadaran itu. Nanti dia, kok begini ya, kok bisa tahu gitu. Nah, alam yang mempengaruhi, karena alam ini sadar. Karena, alam ini sadar sebenarnya. Kenapa air dia mau mengalir kalau ada kesadaran? Di Upanishad juga disebutkan, adapun air mengalir karena takut kepadanya hanya besar gitu. Adapun matahari terbit karena takut kepadanya. Besar juga. Walaupun angin bertiup karena takut kepadanya, banyak sekali anunya. Adapun api panas karena takut padanya. Kan alam ini diperintah olehnya. Nah, katanya ini bisa disebut dengan banyak nama nih. Yang terakhir sebenarnya maksudnya adalah Tuhan Sang Pencipta sendiri. Jadi sebenarnya di balik yang metafisik yang skala ini, sebenarnya yang ini ada sebenarnya di balik itu yang niskala. Kekuatan tidak nyata. Disebut niskala gitu. Itulah sebabnya dalam Hindu itu selalu ada nirguna, saguna, sakala, niskala. Jadi kita tidak hanya berpikir tentang yang real, yang tidak real juga dipikirkan. Kita yakin dengan yang real, tetapi yang tidak real juga kita harus yakin. Ada hal yang ingin Pak Tut sampaikan lagi tentang sekali ya, jadi kebetulan yang membaca buku Suci Tesubudi sejak tahun 80. Jadi kegurtan itu kitab suci saya tiang kepada sejak tahun 82 itulah. Coba dilantunkan. Jadi kebetulan yang membawa didampingi oleh mahasiswa yang baru semester 3, Suan Dewi namanya, yang nanti mengkidungkan mungkin jauh lebih nyaring suaranya karena saya sudah tua, bagaimana suaranya dengar. Tapi kalau suaranya masih bagus, silakan. Sebentar. Sesungguhnya yang disebut dengan yang nyata dan yang tidak nyata itu seperti apa yang disampaikan tadi, bahwa yang nyata material dengan yang immaterial atau yang fisik dengan yang metafisik tidak boleh dipisahkan, karena keberadaan itu seperti mata uang. Yang satu ada gambar burungnya, yang satu tidak ada. Tidak boleh hanya sebelah saja, tidak berlaku nanti itu. Seperti pernyataan tadi, karena keduanya itu sebenarnya pada objek yang sama. Dia yang in materi dengan yang materi itu seperti juga kertas itu dalam satu tempat itu.
Jadi sesungguhnya yang sakala, yang materi dan yang imateri itu sebenarnya adalah perwujudan Tuhan itu sendiri. Iya. Gitu. Malasang di hati. Oleh sebab itu bagi orang-orang yang berserada, yang beriman, yang percaya kepada Tuhan itu, keduanya itu harus diterima yang sama. Jadi kalau itu tidak diterima, perumpamanya kita menerima Tuhan tapi alam ini ditolak. Nah, itu kan mustahil itu. Ya. Tingkah nimbakang undang. Demikian juga ketika kita mengalami problem, ada masalah yang kita hadapi, kita tidak boleh hanya melihat apa yang terjadi. Tapi kita harus sebenarnya apa yang ada di balik yang terjadi itu. Gitu. Ya. Kayane patut jalanan. Jadi apa yang kita bisa buat di dalam dunia fisik ini, buatlah sesuai dengan apa yang menjadi petunjuk Pusaka Suci. Kanis kala mangden pasti. Setelah kita melakukan yang berbentuk fisik, kita mendapat keuntungan, kemewahan dari fisik itu, kita tidak boleh berhenti di situ. Karena penyebab yang ada sebenarnya adalah di balik itu. Oleh sebab itu, yang niskala, yang metafisik itu harus menjadi suatu kepastian juga dalam hidup. Mudra iku dikasih para kerdengaya. Orang yang bisa menerima yang material, yang fisik dengan fisik itu sebagai satu kesatuan, itulah ciri orang yang berbakti kepada Tuhan. Nah, saya kira lantunan lagu Suci Kesumudi tadi Ya. telah Mengupas, menguatkan keyakinan diri kita akan adanya Nirguna Brahma, Sarguna Brahma, dan kita harus mampu memperlakukan keduanya dengan baik. Itulah yang disebut dengan bakti. Terima kasih para pemirsa yang beriman. Semoga kehadiran Dr. Ketut Donder bersama adik Suandewi dan Ratna dapat menjadikan kita semua tercerahkan dan menginspirasi agar kita semua senantiasa berusaha untuk mendalami berbakti kepada negeri agama kita yang kita cintai. Terima kasih. Om Santi. Santi. Om.